Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah malaikat bertamu ke rumah Nabi Ibrahim, tidak makan dan minum. Malaikat ketika dijamu Nabi Ibrahim tidak menyentuh makanan itu. Malaikat tak berjenis kelamin, maknanya bukan lelaki ataupun perempuan. Lalu apakah makhluk gaib ini makan dan minum layaknya manusia dan binatang? Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya berjudul Rahasia Alam Malaikat, Jin dan Setan menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan bahwa para malaikat mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salam dalam wujud manusia. Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan, tetapi mereka sama sekali tidak menjamah makanan itu. Karena itu Ibrahim merasa takut kepada mereka, sehingga mereka menjelaskan siapa mereka sesungguhnya. Ketakutan dan keheranan Ibrahim pun hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman atau salam. Ibrahim menjawab, salamun atau salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar, lalu dihidangkannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut, dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim atau Ishak. Quran Surat Az-Zariyat ayat 24-28. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Quran Surat Hud ayat 70. Ibnu Jarir At-Tabari dalam Jami Al-Bayan berkata, menahan dari makanan karena mereka termasuk yang tidak makan. Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, para malaikat tidak ada keinginan terhadap makanan karena mereka tidak berselera untuk makan. Fakhrur Razi dalam Mafatih Al-Ghaib telah menukil kesepakatan para ulama arti ini dengan mengatakan mereka bersepakat bahwa para malaikat tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Mereka bertasbih siang malam, tidak pernah bosan. Sementara jin dan setan, maka mereka makan dan minum. Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa berpendapat bahwa para malaikat tidak makan, tidak minum, mereka berbicara, mendengar, melihat, naik dan turun, sebagaimana telah ada ketetapan dalam Nasyahi. Meskipun begitu mereka tidak sama sifat dan perilakunya seperti sifat dan perilaku manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih agung perbedaan dengan para makhluk dari perbedaan para malaikat dengan manusia. Karena keduanya adalah makhluk lebih dekat dengan penyerupaan dengan makhluk lainnya daripada penyerupaan makhluk dengan Khalik atau pencipta. Syekh Umar Sulaiman mengingatkan, seorang muslim harus berhati-hati untuk berbicara tentang persoalan semacam ini tanpa didasari ilmu. Mereka yang meyakini bahwa asal manusia adalah binatang, kera atau yang lain, maka kepada mereka diucapkan kalimat yang sama. Apakah mereka menyaksikan penampakan malaikat-malaikat itu? Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.